Ya, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut mungkin ya materi perkuliahan pemrograman web satunya. Saya coba share screen ya. Nah, ini ya. Jadi di pertemuan 3 kali ini kita bersama akan membahas bagaimana caranya membuat sebuah paragraf atau membuat sebuah tulisan pada HTML. Kalau sebelumnya kita udah belajar ya terkait dengan pembuatan dokumen HTML, lalu struktur HTML, di mana di struktur, kalau kita review kembali, struktur HTML itu dia terdiri dari head dan juga body ya. Di mana di head itu teman-teman bisa menambahkan metadata ataupun judul. Sedangkan pada tag body, di sana teman-teman bisa tambahkan elemen apapun yang nantinya akan tampil pada body ataupun tubuh dari si browsernya atau pada tampilan browsernya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik belajar elemen dari tag body-nya tersebut. Jadi di tag body sendiri atau di elemen body sendiri terdapat banyak tag gitu ya, atau terdapat banyak elemen yang bisa kita tambahkan. Nah, salah satu elemen atau tag yang bisa kita tambahkan pada elemen body itu sendiri adalah paragraf, yakni tulisan atau teks gitu ya, teks berbentuk paragraf. Nah, si HTML sendiri dia telah menyediakan beberapa fitur untuk menambahkan teks. Di antaranya ada heading, ada paragraf, lalu ada apa lagi ya? List. Kalau misalnya teksnya mau berbentuk list gitu, kita bisa tambahkan list dan masih banyak lagi. Nah, tentu saja karena kita sekarang ini awal memasuki bagaimana caranya menulis teks pada sebuah body HTML, tentu saja kita akan membahasnya dari membuat paragraf itu sendiri. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan paragraf gitu ya. Nah, definisi paragraf sendiri adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Jadi, perbedaan antara paragraf dan juga kalimat itu, di mana kalimat itu dia hanya berisikan beberapa kata. Jadi kalimat itu dia terdiri dari beberapa kata gitu. Sedangkan paragraf itu dia berisikan beberapa kalimat. Jadi bisa dibilang si paragraf ini dia bentuk besar dari si kalimat itu sendiri atau kumpulan dari beberapa kalimat itu sendiri gitu ya. Nah, pada web, paragraf biasanya digunakan untuk menampilkan teks ataupun artikel. Contohnya seperti apa, Pak, penggunaan paragraf pada web itu? Contohnya misalnya kalau kita cari berita gitu ya di Google, misalnya apa ya, Timnas Indonesia misalnya. Seperti ini ya, kita cari berita ya di bagian news, teman-teman bisa pilih yang mana saja. Biasanya di sini akan diarahkan ke portal berita. Nah, paragraf itu biasanya ini nih teman-teman, yang dimaksud paragraf adalah teks yang berisikan artikelnya itu sendiri. Nah, contohnya pada halaman okezone.com ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada beberapa jenis teks ya atau beberapa jenis tulisan. Di mana di sini terdapat judul. Judul ini biasanya dia nggak dibikin menggunakan paragraf, melainkan kalau judul itu biasanya dia dibuat menggunakan heading atau H. Nah, buktinya apa? Buktinya kita coba inspect elemen, kita lihat nih. Bahwasanya si judul ini dia dibungkus menggunakan elemen apa ya? Kita coba periksa ya. Nah, ini ternyata dia dibungkus pada elemen H1 ya, atau yang kita sebut dengan heading ya. Nah, sedangkan artikel itu biasanya dia dibungkus ke dalam elemen paragraf ya. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada 2 paragraf ya. Di mana paragraf pertama yang dimulai dari kata classman ini, lalu di sini paragraf kedua yang dimulai dari kata Thailand. Biasanya masing-masing paragraf ini dia dibungkus oleh satu buah elemen atau tag P atau paragraf ya. Contoh misalnya kita lihat, kita inspect elemen di bagian kelas akhir grup A ini.
Nah, paragraf pertama dari mulai kata klasmen sampai futsal 2022 ini, dia dibungkus menggunakan sebuah elemen atau menggunakan sebuah tag P ataupun elemen ataupun tag paragraf ya. Jadi ini yang disebut dengan paragraf. Nah, begitu juga dengan paragraf kedua yang dimulai dari kata Thailand sampai selisih gol ini, dia dibungkus ke dalam satu buah tag paragraf juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman scroll dari atas ke bawah, di sini ternyata ada berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya dalam sebuah artikel ini terdapat atau dalam sebuah halaman artikel ini terdapat 5 buah tag paragraf yang menyusun artikel ini menjadi satu buah artikel utuh. Nah, kita lanjut lagi. Nah, paragraf pada HTML dibuat dengan tag P. Nah, dengan tag P gitu ya. Jadi, dia menggunakan simbol kurung buka, P, lalu kurung tutup. Dan diikuti dengan closing tag-nya itu sendiri. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin menuliskan satu buah paragraf, misalnya teman-teman buka dulu opening tag-nya atau tag open-nya. Teman-teman bisa tuliskan kurung buka, P, lalu kurung tutup. Dan diakhiri dengan kurung buka backslash P lalu kurung tutup. Nah, isi paragrafnya itu sendiri teman-teman bisa tambahkan di antara kedua opening tag dan juga closing tag ini. Jadi isi dari si paragrafnya teman-teman bisa isikan di bagian sininya. Di antara opening tag dan juga closing tag paragrafnya. Contoh misalnya saya ingin membuat sebuah paragraf bertuliskan, halo nama saya Firza, umur saya 28 tahun misalnya. Nah, teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Opening tag, lalu tuliskan P, lalu tuliskan, halo, nama saya Firza, misalnya. Nama saya Firza. Lalu titik, misalnya. Ini paragraf kalimat pertama ya, lalu kita bikin kalimat kedua. Saya orang Bogor, misalnya. Saya orang Bogor. Nah, teman-teman, setelah menuliskan paragrafnya, teman-teman bisa mengakhirinya atau menutupnya dengan closing tag paragraf seperti ini. Nah, closing tag-nya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, paragraf pada HTML dibuat dengan tag atau tanda P gitu ya. Kurung buka, P, lalu kurung tutup. Selain tag ini, ada juga tag pendukung lain seperti div. Div ini biasanya dibuat untuk membuat sebuah struktur HTML-nya. Misalnya si teksnya ini kita akan layar ini kita akan bagi menjadi dua, di mana si paragraf pertama kita simpan atau kita taruh di bagian kiri layarnya, lalu si paragraf kedua akan kita simpan di bagian kanan layarnya. Nah, kita bisa memanfaatkan si tag div ini. Jadi si div ini biasanya dia digunakan untuk layouting atau membuat struktur dari tampilannya gitu ya. Posisi dari si paragrafnya biasanya kalau si div. Nah, lalu ada juga HR. HR ini dia adalah singkatan dari horizontal line. Nah, kalau kita ulik dari namanya kan udah jelas banget ya, horizontal line atau garis horizontal gitu ya. Atau garis memanjang dari kiri ke kanan. Nah, jadi si HR ini biasanya digunakan untuk pembatas paragraf. Misal di paragraf pertama di sini kan di PowerPoint ini terdapat 2 buah paragraf ya. Ini paragraf pertama, lalu di sini paragraf kedua. Misal antara paragrafnya saya ingin membagi atau memisahkan paragraf pertama dengan paragraf kedua menggunakan sebuah baris. Nah, teman-teman di antara kedua paragraf ini, misal ini teksnya ya, lalu ini opening tag-nya, misal ini P, lalu belakangnya kita kasih closing tag-nya P juga gitu ya. Dan yang kedua pun misalnya kita kasih opening tag-nya P dan closing tag-nya misalnya /P juga. Nah, di antara kedua paragraf ini saya ingin menambahkan garis lurus sebagai pemisah antar paragraf. Nah, maka setelah closing tag P ini, teman-teman bisa tambahkan HR. Nah, HR ini dia nggak ada closing tag ataupun opening tag-nya ya. Jadi si HR itu hanya opening tag saja. Jadi kalau teman-teman bikin HR, teman-teman nggak usah bikin closing tag-nya. Nah, nanti secara otomatis si browser ini dia akan menampilkan garis setelah paragraf pertama. Nah, seperti ini.
Nah, mungkin nanti kita akan coba praktekkan ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Contoh kode HTML-nya. Nah, ini mungkin untuk bagian head-nya di sini teman-teman bisa abaikan karena memang bagian head ini kita hanya ingin menambahkan judul saja untuk webnya. Nah, di mana di bagian body ini teman-teman bisa lihat di sini terdapat 2 buah paragraf ya. Paragraf pertama berisikan ini adalah sebuah paragraf yang berisi beberapa kalimat. Saya sedang belajar HTML di Petani Kode, saat ini sedang belajar tentang paragraf. Nah, sedangkan pada paragraf kedua ini berisikan paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling mendukung, punya ide pokok sebagai dasar paragraf itu sendiri. Nah, dapat teman-teman perhatikan bahwasanya di sini paragraf pertama itu diawali dari opening tag yang berada pada baris misalnya ini baris pertamanya doctype ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih, paragraf pertama ini diawali dari baris ke-7, di mana di sini teman-teman awal menambahkan tag atau opening tag paragrafnya yang ini ya. Dan paragraf pertama ini diakhiri di baris ke-9. Ya, ini ketika teman-teman mengakhiri paragrafnya dengan menambahkan closing tag /p yang ada di baris ke-9 ini ya, di bagian sini. Nah, sedangkan paragraf kedua dia diawali di baris ke-10. Opening tag-nya ini ya di baris ke-10. Dan dia diakhiri di baris ke-11. Ini ya closing tag-nya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin kita coba praktekkan dulu ya, teman-teman ya, untuk codingan paragrafnya. Nah, di sini saya sudah membuat satu buah directory ya. Jadi di sini direktorinya saya kasih nama pertemuan 3 gitu. Dan di sini sudah saya hubungkan si direktori pertemuan 3-nya ini ke Visual Studio Code-nya. Jadi di sini saya tinggal buat file baru saja. Kita buat file baru. Misal nama filenya paragraf. Lalu jangan lupa kasih ekstensi atau formatnya HTML. Nah, di sini kita bisa tambahkan kode HTML-nya. Kita buat dulu ya teman-teman ya. Struktur HTML-nya dengan menambahkan HTML 5 seperti ini. Nah, pada halaman atau pada file paragraph.html-nya. Selanjutnya kita kasih judul dulu. Misal di sini saya kasih judul materi dasar paragraf HTML. Lalu di dalam bodinya di sini kita akan menambahkan paragraf, tentu saja ya, kita akan menambahkan paragraf. Misal di sini saya ingin menambahkan 3 buah paragraf. Nah, 3 buah paragraf. Misalnya paragraf pertama berisikan, halo, saya sedang belajar HTML, titik, kali ini sedang membahas materi terkait dengan paragraf, misalnya seperti ini. Ini paragraf pertama. Lalu paragraf yang kedua misalnya tepat pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, saya belajar paragraf. Titik, misalnya ini paragraf ini baru kalimat kali ya, kita tambahkan satu kalimat lagi misal di paragraf kedua. Saya optimis bisa, misalnya seperti ini. Lalu di paragraf ketiga misalnya hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun saya, misalnya ulang tahun saya. Titik misalnya. Saya sangat senang, misalnya sangat senang. Misalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini udah kita buat ya. Dimana di sini paragraf pertama saya buat satu baris ya, dimana di sini hanya di baris ke-10 saja. Tapi kalau teman-teman ingin memisahkan misalnya antar kalimat, di sini teman-teman ingin pisahkan, ini sama aja ya. Mau dipisahkan atau tidak, dia akan sama saja. Dia akan dibentuk oleh sebuah paragraf. Jadi nanti barisnya itu dia tidak akan berubah juga ya. Kalau misalnya saya bikin 2 baris seperti ini, dia nggak akan berubah jadi 2 baris juga. Nah, sekarang kita coba jalankan ya teman-teman ya, si file paragraph.html tadi di browser. Nah, kurang lebih nanti paragrafnya akan seperti ini ya teman-teman ya.
Jadi di mana di sini di baris pertama merupakan paragraf pertama, lalu di sini di baris kedua adalah paragraf kedua, dan di baris ketiga ini merupakan paragraf yang ketiga. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita penggal si kalimat pada paragraf pertama ini? Apakah dia akan berubah? Misalnya kita penggal menggunakan enter seperti ini. Nah, apakah dia akan berubah? Nah, ternyata tidak akan berubah ya, teman-teman ya. Karena memang si browser ini dia menganggap satu buah tag P itu yang berisikan dua baris teks ini, dia merupakan satu elemen atau satu tag paragraf. Nah, jadi dia tidak membedakan gitu ya antar baris karena memang HTML dia tidak ngebaca barisnya atau tidak ngebaca new line-nya gitu ya. Dia mengabaikan new line. Seperti itu. Mohon maaf Pak, baru masuk, masih kerja soalnya. Oh ya, nggak apa-apa Pak Muhammad Syahril ya. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi paragrafnya, silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut lagi ya. Nah, yang kedua, kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan tag paragrafnya, di mana untuk membuat sebuah paragraf kita cukup memanggil tag P saja. Nah, ada nggak sih kira-kira atribut dari tag paragraf itu sendiri? Nah, sekarang kita akan coba bahas ya. Nah, biasanya paragraf ini ditambahkan dengan beberapa atribut, seperti align, ID, class, dan lain sebagainya. Kalau kemarin kita belajar ya perbedaan antara tag dan juga atribut, di mana si tag ini merupakan elemen yang akan dipanggil oleh si browsernya, elemen HTML yang akan dipanggil oleh si browsernya, bagian atau elemen ya komponennya gitu ya. Kalau si tag, nah berbeda halnya dengan tag, si atribut ini merupakan dekoratornya atau si atribut ini merupakan tambahannya. Misalnya kita akan membuat sebuah paragraf yang tulisannya atau teksnya ini berwarna merah. Nah, tentu saja kita bisa menambahkannya atau kita bisa mengaturnya menggunakan si atribut ini. Nah, untuk memodifikasi si tag paragraf ini ternyata ada beberapa atribut ya, teman-teman ya. Di sini sudah disebutkan ada beberapa atribut seperti align, ID, class, dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk fungsinya di sini saya akan coba bahas ya. Align di sini biasanya dia digunakan untuk posisi dari si paragrafnya. Alignment gitu ya. Letak dari si paragrafnya, apakah dia akan menjorok ke kiri atau mungkin menjorok ke kanan atau mungkin berada di tengah-tengah. Nah, ini sama halnya dengan align atau alignment pada Microsoft Word gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah paragraf yang line-nya itu ke tengah atau posisinya itu di tengah, teman-teman bisa menambahkan atribut si align ini. Contohnya misalnya, tadi kan kita sudah punya codingan ya, yang terdapat 3 buah paragraf. Misal di paragraf kedua ini, saya ingin membuat lokasi atau si line dari si paragraf ini dia ke tengah, tidak menjorok ke kiri gitu ya. Nah, maka di sini teman-teman bisa menambahkan align pada tag paragraf yang kedua ini. Nah, tentu saja karena yang akan kita ubah di paragraf kedua, maka kita tambahkan di sini atribut align-nya untuk paragraf kedua. Misal saya tambahkan di sini align-nya itu bernilai center atau posisi dari si paragraf ini dia berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita coba refresh. Masih belum berubah ya. Align center. Align right misalnya. Masih belum. Oh, saya salah tulis ya. Line-nya pakai tag. Harusnya nggak usah pakai tag. Align center. Nah, kalau kita refresh, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Di paragraf kedua ini dia akan menjorok ke tengah gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin line-nya atau si paragrafnya ini dia diawali atau menjorok ke sebelah kanan. Nah, maka teman-teman bisa tambahkan right seperti ini. Line right. Nah, maka si paragraf ketiga dia akan menjorok ke sebelah kanan. Nah, sedangkan di paragraf pertama ini kita tidak menambahkan line itu left atau dia menjorok ke sebelah kiri, namun secara default si browser dia akan menganggap bahwasanya si paragraf ini dia memiliki nilai align atau posisinya itu
menjorok ke sebelah kiri. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Lalu mungkin saya akan coba praktekkan juga yang tadi ya, yang tag pendukung ya. Contohnya misalnya di sini kita akan gunakan HR atau horizontal line. Dimana saya misalnya ingin menambahkan garis horizontal yang menjadi pemisah antara baris pertama dan juga baris kedua. Maka untuk menambahkan horizontal line, teman-teman bisa tambahkan si HR-nya ini. HR ya, tagnya HR seperti ini. HR, bukan HT, saya salah tulis. HR, ini R ya, salah. HR, si HR ini harus berada di posisi yang pas. Di sini saya ingin memisahkan baris pertama, baris kedua dengan sebuah garis horizontal. Maka di sini saya tambahkan tag HR-nya ini di antara paragraf pertama dan juga paragraf kedua. Nah, sekarang apabila kita save, ini saya save ya. Lalu kita refresh, maka si browser akan menampilkan sebuah garis horizontal yang memisahkan antara paragraf pertama dan juga paragraf kedua ya, teman-teman. Nah, lalu misalnya kita coba lihat lagi tadi tag apa lagi nih. Di sini ada tag BR. Apa sih arti dari si tag BR ini? Tag BR ini dia adalah singkatan dari break atau menggal baris gitu ya. Nah, ini dapat kita ketahui fungsi dari si tag BR ini yakni memenggal baris antar teks ataupun paragraf gitu ya. Contoh misalnya di sini kan di paragraf ketiga ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada dua buah kalimat di mana si kalimat ini dia tidak terpenggal antar kalimatnya, dia per barisnya itu nggak dipenggal baris gitu ya, si kalimatnya ini. Karena kita memang membuat si kedua kalimat ini dalam sebuah paragraf. Nah, lalu bagaimana misalnya saya ingin meskipun si kedua kalimat ini berada dalam satu paragraf, saya ingin kedua kalimat ini dia terpenggal antara kalimat pertama dan juga kalimat keduanya. Nah, untuk memenggal kalimat antar paragraf tadi, teman-teman bisa menggunakan perintah BR atau break tadi. Contoh misalnya di sini, di paragraf ketiga saya ingin memenggal ya kalimat yang pertama ini, yang hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun saya, dengan kalimat saya sangat senang. Nah, maka teman-teman bisa menambahkan BR di antara kedua atau di antara kedua kalimat ini ya. Nah, maka di sini karena saya tambahkan BR-nya di antara kalimat pertama dan kalimat kedua, ketika kita refresh tentu saja nanti kalimat pertama dan kalimat kedua dia akan saling terpenggal ya, atau akan memiliki baris yang berbeda. Nah, lalu di sini ada juga tag pre ya. Tag pre ini biasanya dia digunakan untuk membuat tonjolan pada sebuah paragraf. Misal kalau misalnya di paragraf kan di Microsoft Word atau mungkin di Notepad saja ya. Misal di sini saya punya sebuah paragraf misalnya. Paragrafnya terdiri dari baris pertama dan juga baris kedua. Biasanya si baris pertama ini kan dia ada tonjolan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau di dalam sebuah paragraf ya, dia ada tonjolan seperti ini agar terlihat lebih rapi gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan tonjolan ini dalam sebuah paragraf di HTML dengan menggunakan perintah pre tadi ya, teman-teman ya. Perintah pre ini, pre. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tambahkan misalnya di paragraf pertama ingin saya tambahkan pre misalnya seperti ini. Pre-nya misalnya halo. Nah, seperti ini misalnya. Oh, sorry. Kalau pre itu tadi ternyata bukan ini ya, teman-teman ya. Bukan buat tonjolan kayak gitu deh kayaknya. Kalau si pre ini dia kayaknya bikin sebuah teks yang ukurannya lebih kecil di atas dari si paragraf itu sendiri. Jadi dia bisa dibilang kayak subjudul gitu ya. Subjudul deh kalau nggak salah. Misal si pre-nya itu saya buat di sini kayaknya. Nah, di sini misalnya. Kayaknya nggak ngaruh deh. Kayaknya nanti bikin malah jadi satu kayak gini ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan si pre ini dia ukuran si teksnya ini lebih kecil ya dari paragraf yang umumnya gitu, paragraf biasa ya. Membuat format tertentu pada HTML, Pak. Ini kata Mas Steven ya. Jadi si pre ini dia membuat format tertentu ya. Saya sedikit lupa ya apa si perintah pre ini. Jadi tapi kalau misalnya kita lihat di sini perintah pre ini dia membuat si teksnya ini jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan paragraf pada umumnya. Contoh misalnya di paragraf kedua ini teksnya terlihat lebih besar ya. Dan di paragraf pertama ini dia teksnya sedikit lebih kecil. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa membuat formatting juga ya menggunakan tag-tag tersebut. Oke, kalau tadi kita sudah bahas align ya, lalu apa sih yang dimaksud dengan atribut ID? Nah, kalau atribut ID ini dan atribut kelas biasanya digunakan sebagai penanda dalam sebuah tag HTML. Contoh misalnya ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di sini saya punya 3 buah paragraf ya. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan juga paragraf ketiga. Nah, di mana di sini misalnya saya ingin buat si paragraf pertama ini dia teksnya berwarna merah, tapi di sini saya tidak mau menuliskan si stylingnya atau si kode pewarnaannya ini di dalam atribut paragraf pertamanya, melainkan saya misalnya ingin buat satu buah atau stylingnya ini saya tambahkan di bagian head sini, style gitu ya, melalui sebuah file CSS misalnya, atau mungkin melalui style yang kita taruh di head HTML-nya. Nah, kita mau ngasih warna di paragraf pertama, tapi kan si browser ini atau si HTML ini dia nggak bisa ngebedain kan antara si paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Apa bedanya gitu ya paragraf pertama, kedua, dan ketiga? Yang berbeda kan hanya isinya saja, kontennya saja. Nah, kita tidak bisa membedakan si paragraf ini berdasarkan kontennya. Nah, maka untuk membedakan si paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga ini, kita bisa menambahkan ID. Jadi ID itu bisa dibilang kayak namanya, nama untuk kita panggil. Misalnya untuk paragraf pertama di sini saya kasih ID paragraf 1 gitu ya. Lalu untuk si paragraf 2 misalnya saya kasih nama paragraf 2. Paragraf 2, dan untuk paragraf 3 misalnya saya kasih nama paragraf 3. Paragraf 3. Nah, sekarang kita coba save dan kita coba lihat di browser apa bedanya setelah kita tambahkan paragraf. Ternyata di sini nggak ada bedanya ya teman-teman ya. Dia tetap sama saja karena memang si paragraf ini dia dari segi tampilan dia tidak akan merubah apapun si atribut paragraf ini. Nah, kecuali kita ingin memanggil atau memodifikasi si paragraf ini menggunakan CSS. Nah, sebagai identifikasi dari paragraf pertama ini kita menggunakan ID-nya. Misal kita ingin membuat si paragraf pertama ini dia teksnya berwarna merah misalnya. Nah, maka kita bisa memanggil ID si paragraf ini. Nah, paragraf pertama ini tadi kita sudah kasih ID paragraf 1 ya. Maka di sini teman-teman bisa panggil dengan menuliskan crash atau tanda pagar gitu ya. Diikuti dengan nama ID-nya. Di sini nama ID-nya kan paragraf 1. Paragraf 1. Dan diikuti dengan kurung kurawal seperti ini. Di dalam kurung kurawal ini teman-teman bisa tambahkan atribut stylingnya. Contohnya misalnya tadi kita mau kasih paragraf pertama warnanya warna merah. Kita kasih atribut color, warnanya misalnya red ya, seperti ini, red. Dan diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon. Setelah kita refresh, tentu saja nanti si paragraf pertama ini dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, berbeda halnya dengan ID, kalau si kelas ini biasanya dia digunakan sebagai penanda untuk lebih dari satu elemen atau lebih dari satu tag. Misalnya di sini kita ingin buat paragraf 2 dan paragraf ketiga dia berwarna background-nya berwarna kuning.
background teksnya dia berwarna kuning. Nah, perlukah kita menuliskan di sini paragraf 2 misalnya. Background color misalnya yellow. Lalu paragraf ketiga background yellow juga gitu. ID-nya kita panggil satu-satu. Nah, kalau kita lihat ternyata sama aja bisa gitu, Pak. Toh keduanya sama kok. Dia bikin background-nya yellow. Tapi pertanyaannya gimana kalau misalnya sekarang paragrafnya ada 1000 atau mungkin paragrafnya ada 2000 gitu ya. Ada banyak misalnya. Nggak mungkin kan kita buat ID-nya satu persatu, lalu kita panggil ID-nya satu persatu hanya untuk merubah background color-nya saja. Nah, maka di sini kita dapat menambahkan satu buah atribut lagi yang dinamakan dengan atribut class. Misalnya di sini saya buat atribut class untuk paragraf keduanya, nama kelasnya misalnya warna kuning di sini kelasnya. Nah, begitu juga di paragraf ketiga ini saya kasih kelas juga, kelasnya sama juga karena kita akan memberi styling yang sama juga. Ya, ini nama kelasnya misalnya warna kuning juga. Ini kita hapus saja ya teman-teman ya yang styling paragraf 2 dan 3-nya. Kalau kita refresh, di sini tentu saja belum ada stylingnya. Nah, sekarang kita akan memberi styling atau memberi background kuningnya ini melalui si kelasnya, tidak melalui ID-nya. Nah, maka di sini saya tuliskan, nah perbedaannya antara ID dan juga kelas, kalau ID biasanya dia diawali dengan tanda crash atau tanda pagar. Nah, lain halnya dengan kelas biasanya dia diawali dengan tanda titik dan diikuti dengan nama kelasnya. Di sini nama kelasnya adalah warna kuning. Nah, lalu di sini kita kasih formattingnya misalnya background color warnanya yellow misalnya seperti ini. Nah, maka ketika kita refresh, tentu saja yellow ya, warna kuning. Oh, beda ya warna kuning. Ketika kita refresh, tentu saja si paragraf 2 dan paragraf 3 dia pun akan memiliki background berwarna kuning. Karena kita memberi stylingnya dalam sebuah kelas. Jadi bedanya itu ya teman-teman ya, bedanya ID sama kelas. Kalau ID itu dia spesifik ke satu elemen, kalau kelas itu dia bisa digunakan oleh lebih dari satu elemen atau lebih dari satu tag. Kalau misalnya teman-teman ingin memodifikasi satu buah judul misalnya atau satu buah heading di satu halaman saja, spesifik di halaman itu saja misalnya. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan ID. Nah, beda halnya kalau misalnya teman-teman ingin memodifikasi setiap judul pada setiap halaman webnya. Misalnya di halaman home dia judulnya sama dengan stylingnya dia sama dengan di halaman profil. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan kelas karena memang si kelas ini dia dapat dipanggil pada beberapa file dan juga pada beberapa elemen dan juga tag gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ini lagi puasa kali ya. Pada lemes nih. Jadi nggak ada yang nanya. Oke, kita lanjut lagi kali ya. Kalau nggak ada yang nanya. Nah, ini contoh penggunaan align ya. Atau posisi paragraf. Nah, jadi bisa kita perhatikan bahwasanya di paragraf pertama ini dia diberi align center, maka seharusnya nanti si teks ini adalah sebuah paragraf, dia akan berada di tengah paragrafnya, dan di paragraf kedua dia diberikan align right ya, atau align-nya dia menonjol ke sebelah kanan, maka nanti si teksnya dia akan menonjol ke sebelah kanan juga. Kurang lebih nanti seperti ini ya, seperti yang tadi sudah kita praktekkan. Si align center kurang lebih seperti baris kedua ini atau si paragraf kedua ini, dan si align right dia akan seperti baris atau paragraf ketiga ini. Oke. Nah, atribut align merupakan atribut yang digunakan untuk perataan teks pada paragraf. Jadi dia rata kiri, rata kanan, atau rata tengah gitu ya. Nonjol kiri, menonjol ke kanan, atau menonjol atau diposisikan ke tengah. Nah, kita bisa atur menggunakan si atribut align ini. Namun, menurut validator W3 Consortium, tadi ya singkatan W3C itu yang kemarin kita sudah bahas tuh. W3 Consortium ya, dia lembaga yang mengatur kebijakan web ya.
di dunia. Nah, penggunaan tag ini sebaiknya sudah diganti dengan CSS. Nah, maka di sini kalau misalnya teman-teman coba perhatikan, di sini si atribut align ini dia berwarna merah, sudah tidak berwarna biru. Kalau teman-teman lihat nih, kalau class sama ID kan dia warnanya biru. Nah, kalau si align ini dia warnanya merah. Kenapa sih dia berwarna merah? Dia berwarna merah karena dia statusnya sudah deprecated. Deprecated tuh si fitur ini dia masih bisa digunakan, namun kedepannya akan dihapus. Jadi disarankan teman-teman menggunakan alternatif lain. Contohnya misalnya untuk menambahkan align ini, teman-teman bisa mengaturnya tidak di atribut align ini, melainkan teman-teman mengaturnya di bagian CSS-nya. Misalnya di sini untuk kelas warna kuning, saya akan tambahkan align-nya center misalnya. Text align ya kalau nggak salah. Text align misalnya center. Nah, maka nanti si teksnya pun dia akan mengikuti si aturan yang tadi saya tuliskan di CSS-nya, ya ini align text align center. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, penggunaan align pada paragraf itu ternyata dia statusnya sudah deprecated atau tidak disarankan lagi. Nah, mengapa demikian? Karena atribut align dapat merubah tampilan dari web. Ini sebenarnya tugas dari CSS. Tugas utama dari HTML adalah membuat struktur dasar dari webnya. Nah, ini alasan lain ya, kenapa kita tidak perlu menambahkan line pada paragraf atau pada tag paragraf. Nah, lalu tag break ya, tadi sudah kita bahas ya. Jadi si tag break ini dia bertugas untuk memenggal kalimat atau memenggal baris. Tag BR sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf, melainkan tag ini biasanya digunakan untuk membantu tag paragraf, yakni untuk membagi antar baris pada paragraf. Contoh, misalkan kita ingin menampilkan pantun. Bisa saja kita membuat seperti ini dengan tag P. Nah, misalnya kita buat tag si paragraf itu ya pakai tag P ya. Si satu paragraf kita bungkus dalam sebuah tag paragraf ya, jadilah gitu ya, paragraf. Nah, namun misalnya kita mau si pantunnya ini dia ke dua buah baris gitu ya. Dia lebih dari satu baris misalnya. Misalnya pantunnya itu ikan hiu, ikan teri gitu. Ikan hiu, ikan teri gitu. Nah, kayak gini misalnya. Nah, kita ingin antar barisnya ini dia dipenggal gitu ya. Nah, tentu saja kita bisa menggunakan perintah BR ini. Contoh misalnya kita praktekkan ya. Kita buat satu file baru di pertemuan 3 ini, misalnya pantun.html. Pantun.html. Kita buat dulu strukturnya. Pantun misalnya judulnya, pantun. Lalu paragraf ini berisikan ikan hiu titik ikan teri misalnya. Nah, kita coba buka ya si pantunnya tadi. Nah, ini kan pantunnya kayaknya kurang enak ya dilihatnya ya. Biasanya kan kalau pantun itu dipenggal berdasarkan per baitnya itu dipenggal berdasarkan baris per bait dari si pantunnya. Nah, gimana cara memenggal si si pantun ini supaya per bait? Nah, atau secara per kalimat. Nah, teman-teman bisa menambahkan BR atau break tadi di bagian sininya. Jadi nanti ketika kita kasih break, si baris pertama dan baris kedua dia akan terpenggal. Di sini ikan hiunya di baris pertama dan ikan terinya di baris kedua. Ikan hiu, ikan teri. Cakep tuh, kata Mas Stephen. Ikan hiu, ikan teri apa ya kepanjangan? Kelanjutannya saya nggak tahu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oh iya, tag BR adalah tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Jadi kalau tadi si paragraf kan dia ada opening tag dan ada si closing tagnya juga. Nah, lain halnya dengan tag BR, si tag BR dan si tag HR ini dia biasanya nggak punya closing tag. Biasanya dia hanya terdiri dari opening tag saja, atau mungkin teman-teman bisa menuliskan seperti ini. BR, opening tag BR, lalu sebelum kasih siku tutup, kurung siku tutup, teman-teman tambahkan slash seperti ini. Tapi
untuk penulisan yang pertama ini ya, yang ini nih, yang BR pertama ini, dengan penulisan BR yang kedua ini dia nggak ada bedanya ya teman-teman ya. Ini lebih ke style coding aja. Jadi biasanya kalau yang lebih formal dia akan mengikuti cara penulisan yang kedua ini. Biasanya kan penulisan kedua ini lebih ke XML ya, kan XML juga gitu ya. XML dia biasanya suka ada yang pakai opening tag atau ada yang pakai closing tag dan juga dia tidak ada closing tagnya. Nah, tapi lebih formalnya teman-teman pakai cara yang kedua ini. Tapi cara pertama pun dia tidak salah gitu. Nah, tag BR boleh ditutup, boleh juga enggak. Namun sebaiknya ditutup agar valid menurut validator W3 konsorsium tadi. Jadi yang lebih baku ternyata menurut si validator W3 konsorsium dia menggunakan tanda kurung tutup seperti ini. Sebelum kurung siku tutupnya dia teman-teman gunakan backslash seperti ini. Ini backslash atau forward slash? Ini forward slash ya. Kalau backslash kan gini ya. Ini backslash, ini forward slash kali ya. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa gunakan forward slash seperti itu. Oke. Nah, lalu sekarang ada juga perintah tag atau tag HR atau tadi singkatannya dia adalah horizontal line. Nah, dari namanya saja ini si tag HR ini dia digunakan untuk membuat garis horizontal. Jadi sama fungsinya sebenarnya dengan HR. Dia akan membagi si paragraf menjadi dua buah baris. Namun, pembeda antara si BR dan si HR ini, apabila si BR, dia pemisahnya itu tidak ada garisnya gitu ya. Nah, beda halnya dengan si HR selain dia memisahkan baris pertama dan baris kedua, si HR pun dia akan memberikan atau akan menampilkan horizontal line atau garis horizontal di antara baris yang dipenggal tadi. Contoh misalkan tadi yang ikan hiu, ikan teri, di sini kan dia nggak ada pemisah ya antara baris pertama dan baris kedua karena kita menggunakan BR. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita gunakannya HR? Kita ganti nih BR-nya jadi HR. Ini masih BR ya, HR seperti ini. Nah, tentu saja baris pertama dan baris kedua dia akan terpisah juga dan atau mungkin akan terpenggal juga. Namun bedanya ketika kita tambahkannya HR bukan BR, di sini terdapat garis ya yang memisahkannya. Tadi kalau si BR kan dia nggak ada barisnya ya, nggak ada garisnya ya. Seperti ini dia nggak ada garisnya. Kalau si HR dia ada garisnya. Jadi bedanya itu ya antara HR dan juga BR ya. Memang. Oke. Nih, jadi di sini disebut ya, tag HR merupakan tag yang digunakan untuk membuat garis lurus secara horizon atau horizontal rule. Biasanya digunakan untuk memisahkan beberapa konten atau mungkin beberapa paragraf. Nah, lalu di sini ada juga tag pre ya. Tadi nih yang saya bingung nih, saya juga masih lupa gitu ya. Karena tag pre ini dia jarang ya teman-teman ya digunakan dalam pembuatan file HTML. Kalau teman-teman lihat ya atau teman-teman perhatikan di framework HTML seperti Bootstrap, seperti Materialize dan lain sebagainya, biasanya si tag pre ini dia digunakan untuk tonjolan itu loh. Kalau di Materialize itu biasanya dipakai buat tonjolan paragraf gitu ya. Nah, namun di sini kita coba baca dulu ya definisinya. Pada kasus tertentu, kita ingin menampilkan paragraf dengan format yang lebih spesifik. Nah, jadi formatnya lebih spesifik ya. Contohnya seperti pantun dan puisi yang paragrafnya ditulis dengan garis baru dan juga identasi. Hal ini bisa kita lakukan dengan bantuan break. Namun ada juga tag lain yang bisa kita gunakan, yakni menggunakan pre. Tag pre atau pre-formatting, pre itu ternyata disingkatan pre-formatting ya, merupakan tag yang digunakan untuk menampilkan teks atau paragraf dalam format yang sudah kita tentukan di HTML. Nah, jadi contohnya seperti tadi ya, kalau kita perhatikan penggunaan P atau tag paragraf dengan penggunaan tag pre, ternyata si tag pre ini dia teksnya jauh lebih kecil dan juga formatnya dia beda ya dengan default dari si paragraf HTML.
Nah, di sini ada juga tag paragraf dan juga tag div ya. Di sini lebih ke perbedaan ya antara tag paragraf dan tag div. Nah, tag paragraf dan tag div ini memiliki div ini singkatan dari division deh kalau nggak salah. Division ya atau bagian gitu. Memiliki perilaku yang hampir sama. Ternyata si tag P dan tag div ini dia perilakunya hampir sama. Tapi tag div sebenarnya bukanlah tag untuk membuat sebuah paragraf. Tadi kan saya sudah jelaskan ya di awal. Melainkan si tag div ini dia biasanya digunakan untuk membuat layout web. Contoh misalnya teman-teman mau membuat tampilan satu web misalnya. Di tampilan web ini misalnya teman-teman ingin membagi si layar itu menjadi dua, di mana di sebelah kiri dia akan menampilkan paragraf pertama dan di sebelah kanan dia akan menampilkan paragraf kedua. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan perintah si div ini. Nah, kadang tag div ini sering disalahgunakan untuk membuat sebuah paragraf. Paragraf yang dibuat dengan tag div tidak akan memiliki jarak margin antar paragrafnya. Nah, tag div biasanya digunakan untuk membungkus teks yang ada di luar artikel. Contohnya seperti teks footer, header, sidebar, dan lain sebagainya. Kita coba ya bedakan antara si tag paragraf dan si tag div tadi. Kita coba praktekkan. Misal di sini kita ingin buat dua buah paragraf ya. Paragraf pertama, misalnya ini adalah paragraf pertama. Bukan paragraf kedua gitu. Bukan paragraf kedua. Lalu di paragraf kedua, misal kita buat ini adalah paragraf kedua, bukan paragraf pertama. Nah, misalnya seperti ini. Kita coba refresh. Nah, kalau teman-teman lihat di sini antar paragraf pertama dan paragraf kedua dia terdapat margin atau terdapat jarak gitu ya. Nih. Jaraknya dia cukup jauh lumayan ya. Jaraknya nih ya. Sekitar berapa nih ya? Sekitar lebih dari 10 px kayaknya. Lebih dari 10 pixel kayaknya. Ini marginnya. Nah, lalu gimana kalau misalnya tadi si paragraf tadi kita ganti jadi div? Bisa nggak? Apa sih? Beda nggak sih? Kalau si paragraf ini kita pakai div. Si div ini kan harusnya dia nggak dipakai buat bikin paragraf ya. Nah, ketika kita refresh ternyata dia bisa sih misahin antara baris pertama dan baris kedua. Nah, tapi ternyata di sini si div ini dia tidak memberikan margin atau tidak memberikan jarak antar si paragrafnya. Sehingga memang si div ini memang dibuat bukan khusus untuk ini ya teman-teman ya, untuk paragraf. Melainkan si div ini memang dia digunakan untuk membuat struktur layout pada HTML. Nah, biasanya kalau di teman-teman udah ngulik-ngulik ke CSS-nya, dua buah div ini kita bisa atur juga nih. Kan karena memang si div ini dia digunakan untuk membuat layout. Kita bisa juga nih buat antar si paragraf pertama dan paragraf kedua ini dia biar sebelahan. Nah, biasanya dia menggunakan style float. Saya lupa apa ya. Paragraf float apa ya? Saya lupa nih. CSS float aja deh kalau nggak salah ya. Float ya. Kita bisa menggunakan float seperti ini teman-teman. Contoh kan kalau di sini antar div 1 dan div 2 dia dipisahkan ya. Dipisahkan di mana si div 1 dia berada di baris pertama dan div 2 dia berada di baris kedua. Nah, ternyata dengan menggunakan si div ini kita bisa juga buat supaya si div-nya ini dia ini nih teman-teman bersebelahan. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita gunakan float seperti ini di yang pertamanya. Jadi nanti si paragraf pertama dan paragraf kedua dia tetap dalam satu baris yang sama, namun dia dibagi menjadi dua ruas. Ruas pertama dia ada di bagian kiri dan ruas kedua dia ada di bagian kanan. Contohnya misalnya kita kasih juga di sini head ya.
supaya kelihatan width-nya misalnya 500 px. Nah, di div pertamanya. Nah, nanti akan kelihatan nih teman-teman bahwasanya di paragraf pertama di sini dia adanya di sebelah kiri dan paragraf kedua dia ada di sebelah kanan. Nah, ini lebih ke styling ya, makanya si div ini biasanya digunakan untuk styling. Biar lebih jelas mungkin di sini saya kasih background color ya. Background color misalnya yang sebelah kiri dia backgroundnya jangan red ya, nggak kelihatan, yellow. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi div yang pertama dia backgroundnya warna yellow atau warna kuning, sedangkan di div kedua dia backgroundnya tidak berwarna, atau mungkin di sini saya kasih warna juga deh supaya lebih jelas gitu ya. Background color warnanya misalnya blue. Gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang kalau si div ini dia digunakan untuk styling dari satu web atau membuat layout dari satu web, bukan membuat sebuah paragraf. Kalau membuat paragraf, teman-teman bisa menggunakan tag P seperti tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, sebelum saya